Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing hebat, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Purnamawati Siagian SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 dalam jabatan di LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan pada tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan hasil video pembelajaran saya untuk memenuhi persyaratan UIN PPG dalam jabatan dengan materi iman kepada Qada dan Qadar kepada siswa-siswi SD kelas 6 1576115 Hutana Bolon 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, Ibu periksa ada di sini yang absen, Nak? Semuanya hadir kan, Nak? Ya, anak-anak, mari kita berdoa bersama. Coba si Habib masuk ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita memulai pelajaran, mari kita sejenak menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sedia berkorban
tidak jadi pergi ke tempat yang kalian suka? Pernah, Bu. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, menjelaskan pengertian kodo dan kodar dengan bahasa yang sederhana dan tepat. Dua, mengidentifikasi perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubram, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menunjukkan sikap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, sabar, dan tawakal. Empat, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai beriman kepada kodo dan kodar dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Anak-anak, mari kita masuk. Ini adalah manfaat pembelajaran. Satu, peserta didik memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, sehingga semakin yakin dan bertakwa kepadanya. Kedua, peserta didik belajar menerima keadaan dengan hati yang lapang tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ketiga, peserta didik menyadari bahwa meskipun takdir sudah ditentukan, mereka tetap wajib berusaha dan berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Keempat, saat sukses, peserta didik tetap rendah hati dan tidak sombong karena menyadari semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mari kita menonton video dengan seksama. Pilih simak ya anak-anak. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesan martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Dari video yang ibu tayangkan tadi, anak-anak setelah menonton video, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Kita harus berusaha dan
termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qadar dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Ini dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Ayo, siapa yang bisa membaca? Ya, maju ke depan. Surah Al-Qamar ayat 59. In qul syuhadin khalaqnahum biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, bagus. Ini ada dua ya, ada dua dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama tadi dalil dari qada, yang kedua dalil dari qadar. Baiklah, anak-anak, ini dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Ini dalil qadar surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kullu syai'an khalaqnahu bil qadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini adalah macam-macam takdir. Takdir itu dibagi dua. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Contohnya kematian, lalu jenis kelamin. Nah, untuk yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Nah, salah satu contoh dari takdir mu'allaq itu adalah kepintaran, ya. Itu salah satu contoh dari takdir mu'allaq, ya. Anak-anak, biar kita tidak merasa tegang, mari semuanya kita berdiri. Breathing dulu ya, Nak. Ayo.
kelompok KPD dikerjakan melalui diskusi ya. Ibu bagi kelompoknya kelompok 1, 2, 3 ya. Bagaimana seharusnya sikap Dimas dalam menghadapi keadaan tersebut? Ia sebaiknya menerima hasilnya dan ikhlas, tetap semangat dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. 3. Apa yang bisa dilakukan oleh Dimas agar dia tidak merasa sedih dan tetap semangat, memberikan contoh bahwa kegagalan bukan segalanya, bahkan orang sukses pun pernah gagal. 4. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar menunjukkan sikap yang sesuai terhadap takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari, tidak iri hati terhadap keberhasilan orang lain, dan tetap bersyukur atas apa yang dimiliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Apa bentuk takdir yang sedang dihadapi oleh Dimas? Termasuk takdir mubram atau mu'alaf? Jelaskan.
mualaf. Sebab hasilnya masih bisa diperbaiki tergantung pada usaha yang dilakukan di masa depan. Soal nomor 2. Bagaimana seharusnya sikap Dimas dalam menghadapi keadaan tersebut? Jawaban. Dimas bisa menjadikan kegagalan ini sebagai pelajaran, lalu menyusun rencana belajar yang lebih baik agar ke depan bisa sukses. Soal nomor 3. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Dimas agar dia tidak merasa sedih dan tetap semangat? Jawaban. Mengajak Dimas belajar bersama dan saling membantu agar dia merasa didukung dan tidak sendiri. Soal nomor 4. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar beriman menunjukkan sikap yang sesuai terhadap takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban. Berdoa kepada Allah setiap hari agar memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalani takdirnya. Sekian, terima kasih. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan diskusi kami. 1. Apa bentuk takdir yang sedang dihadapi oleh Dimas, termasuk takdir mukrab atau muhallab? Jelaskan. Jawaban. Itu adalah takdir muhallab karena nilai ujian Dimas bisa berubah jika dia belajar lebih sungguh-sungguh dan berdoa. Soal nomor 2. Bagaimana seharusnya sikap Dimas dalam menghadapi keadaan tersebut? Jawaban. Dimas harus tetap bersabar dan tidak menyalahkan dirinya, serta percaya bahwa semua sudah menjadi ketetapan Allah yang terbaik. 3. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Dimas agar dia tidak merasa sedih dan tetap semangat? Jawaban. Menghibur Dimas dan kata-kata menyemangat dan mengingatkan bahwa nilai bukan segalanya. 4. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar beriman menunjukkan sikap yang sesuai terhadap takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban. Dengan berusaha sungguh dalam belajar dan menerima hasilnya, lapang dada. Terima kasih hasil diskusi kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, untuk tugas kelompoknya sudah selesai, hasilnya sudah baik. Mungkin anak-anak ibu semuanya sudah memahami materi kita, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bisa diubah atau disebut dengan takdir mu'allaq, maupun yang tidak bisa dirubah atau takdir mubram. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim harus menyikapi takdir dengan sabar, ikhlas, tawakal, dan tetap berusaha tanpa putus asa. Keimanan kepada qada dan qadar akan membentuk pribadi yang kuat, rendah hati, tidak mudah menyerah, dan selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Di sini ibu akan membagikan tugas mandiri, karena tadi sudah siap tugas kelompoknya kan. Nah, untuk dilanjutkan tugas
mandiri atau individu, Ibu bagi lagi soalnya ya, dikerjakan secara sendiri. Bagaimana perasaanmu tentang pelajaran hari ini? Saya merasa senang dan lebih tenang karena sekarang saya tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup adalah ketetapan Allah dan pasti ada hikmahnya. Baiklah, untuk anak-anak Ibu, untuk pelajaran selanjutnya masuk kita ke materi Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah Birabbil Alamin. Alhamdulillah